Shalom, selamat Paskah untuk kita semua. Sebelum kita mulai ibadah kita di minggu pagi ini, lebih dulu kita mendengarkan lagu pujian yang dibawakan oleh Sektor Galatia, salah satu program panitia pembangunan untuk rumah pendeta fungsional. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita memberikan berkat yang dari Tuhan untuk kemuliaannya. Demikian sedikit pengantar. Untuk itu yang mewakili Sektor Galatia, kami persilakan. Musik. Bapak Ibu, jadi penabuhin arah untuk pembangunan di Jabunia Mata Petita, Kerema Hitam Kamang. Mau lihat ya?
Baik, demikianlah lagu pujian berbentuk tortor yang boleh dipersembahkan dari ibu-ibu sektor Galatia. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan sebagian berkat Tuhan yang sudah kita terima. Tuhan memberkati. Terima kasih. Salam. Selamat Paskah untuk kita semua. Selamat Paskah. Sebelum kita mulai ibadah kita awali dengan doa. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuri. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut. Oleh karena kematian-Mu, Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup. Karena kebangkitan-Mu, kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Sudah dikalahkan Tuhan Yesus.
Hukum Tuhan pada perayaan Paskah pertama hari ini tertulis dikutip dari 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami boleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu perayaan Paskah pertama ini, yaitu Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Mari kita baca secara responsoria. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap hatiku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan puji-pujian dari Kor Ama Huria.
Kita dengarkan warta jemaat. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 17 April 2022. Yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini Minggu Pesta Parjulu Perlingotan Ari Hahihiu ni Tuhata Yesus. Topik Minggu kita, Yesus telah bangkit. 2. Ibadah sekolah Minggu. Kebaktian sekolah Minggu dilaksanakan secara virtual melalui Zoom mulai pukul 13 WIB. 3. Kelompok sektor kebaktian Minggu dan yang mengisi KOR. 1. Pukul 7.30 dari sektor Nazaret, Yudea, Efesus, Bethlehem yang mengisi KOR Ina Deborah, Amma Huria, Ina Kamis, dan Ama. Pukul 10 WIB, Sion, Roma, Kolose, Korintus yang mengisi KOR Jericho, Amma Salom. Di pukul 15, sektor Betani, Galatia, Filipi, Kanan yang mengisi KOR NHKBP. 4. Ibadah Paskah kedua. Di hari Senin tanggal 18 April 2022 diadakan ibadah Paskah kedua pukul 18 WIB bertempat di gereja. 5. Kebaktian sektor. Pada hari Selasa tanggal 19 April 2022, kebaktian sektor diadakan di gereja dan juga secara live streaming dilaksanakan pukul 20 WIB. 8. Persembahan bulanan. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan sampai bulan April 2022. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke perhalado sektor masing-masing. 7. Iuran diakoni sosial. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi iuran diakoni sosial sampai bulan April 2022. Untuk jemaat kita yang ingin membayar iuran diakoni sosial bisa disampaikan ke perhalado sektornya masing-masing. 8. Pengumpulan amplop resop. Pada hari Minggu 24 April 2022 kita mengumpulkan persembahan amplop resop. 9. Perayaan Paskah Anak Sekolah Minggu. Di hari Sabtu 23 April 2022, gereja kita mengadakan perayaan Paskah Sekolah Minggu bertempat di Jambore mulai pukul 9 WIB. 10. Pembekalan persiapan menghadapi SBMPTN. Pada hari Sabtu 23 April 2022, seksi pendidikan di gereja kita mengadakan pembekalan persiapan menghadapi SBMPTN atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri bertempat di gereja mulai pukul 10 WIB sampai dengan selesai. Dihimbau untuk anak-anak kita yang terutama di kelas 12 SMA dan SMK agar dapat mengikutinya. 11. Seleksi song leader.
Marhite program Dewan Maturia Patupau seleksi song leader di Huriata Ima di hari Minggu 24 April 2022 dung sipul permingguan pukul 15 WIB. 12. Jadwal kegiatan Pasion Jumat Agung Dohot Pasca Minggu 17 April 2022 di pukul 7.30 WIB. Kegiatan Paskah pertama Bahasa Indonesia. Di pukul 10 kegiatan Paskah pertama Bahasa Batak. Pukul 15 WIB Paskah pertama dengan Bahasa Indonesia. Senin 18 April 2022 pukul 18 WIB Paskah kedua. Kegiatan Pesta Pembangunan Huria. Kegiatan Pesta Pembangunan Gereja mulai di minggu kita hari ini diadakan penampilan dari setiap sektor dan semua kategorial berupa tortor atau nyanyian rohani. Maksimal peserta 10 orang dan durasi penampilan maksimal 25 menit. Berikut daftar jadwal penampilan sektor dan kategorial di minggu kita hari ini pukul 7.30 WIB, yaitu sektor Galatia, pukul 10 WIB diwakili oleh sektor Filipi. 14. Jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran sebanyak 52 orang, ulang tahun pernikahan sebanyak 6 keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 11 sampai 17 April 2022. Dan firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 15. Persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan atau tahunan minggu ini sebanyak 12 keluarga dengan jumlah uang Rp2.820.000. 16. Persembahan iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini sebanyak 9 keluarga dengan jumlah uang sebanyak Rp2.025.000. 17. Keuangan gereja. Untuk Huria sebanyak Rp30.189.000. Untuk pembangunan sebanyak Rp7.437.000. Untuk pusat Rp3.903.700. Pilihan kasih itu Pendeta Boang Manalo Rp2.671.000 dengan jumlah keseluruhan sebanyak Rp44.200.700. Sekali lagi kami ulangi, dengan jumlah Rp44.200.700. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaannya. Amin. Kita dengarkan puji-pujian kor dari Amasalom.
Kita bernyanyi sekaligus mengumpulkan persembahan. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Dari
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kembali saat ini semua umat Tuhan, umat yang percaya di dalam Yesus Kristus, bersukacita sebab hari ini adalah hari kebangkitan Yesus Kristus. Bangkit dari kematian dan Dia memenangkan kita semua untuk masuk ke dalam suatu keselamatan dan pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, karena ini adalah hari Paskah, hari kebangkitan Yesus. Kalau saya mengatakan Yesus telah bangkit, semua kita menjawab benar, Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit. Baik, kita ulangi lagi. Semua para ibu-ibu atau perempuan mengatakan Yesus telah bangkit. Semua para bapak dan laki-laki menjawab benar, Yesus telah bangkit. 1, 2, 3, iya. Puji Tuhan. Berarti benar-benar Yesus sudah bangkit untuk kita semua. Baik, kita masuk ke dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam Lukas 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan mereka kembali dari kubur. Mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita hari ini merayakan hari Paskah atau hari kebangkitan, pada dasarnya itu adalah hari sukacita karena Yesus telah memenangkan kita dan telah menebus kita dari dosa maut atau kematian yang kekal yang seharusnya kita jalani dalam hidup kita. Kata Paskah itu adalah berasal dari kata Ibrani atau Heber yang berarti melewati. Karena Tuhan melewati umat Israel sehingga umat itu menjadi selamat dari hukuman atau tulah. Yang Tuhan katakan barang siapa di antara, yaitu orang-orang pada waktu bangsa Israel di Mesir, yang tidak mengoleskan darah domba Allah, maka dia akan terkena oleh hukuman kematian.
Namun bangsa Tuhan, bangsa Israel pada waktu itu, mereka mengikuti apa yang dikatakan Tuhan. Mereka mengambil domba dan dia mengambil darahnya dan dia persembahkan dan dia oleskan kepada setiap ambang atau pintu gerbang rumah mereka. Sehingga ketika Tuhan berjalan ke setiap rumah ke rumah, dia melihat yaitu darah domba itu, maka dia melewati. Tetapi bangsa Mesir tidak percaya kepada Allah. Akhirnya mereka semua mengalami, yaitu anak sulung dari setiap keluarga mengalami kematian. Itu sebabnya tradisi ini yang dipakai bangsa Israel yang disebut dengan Paskah, atau dalam bahasa aslinya Pesah dalam bahasa Ibrani. Nah, saudara-saudara, inilah yang makna yang kita rayakan hari ini. Bahwasan Tuhan sudah melewati. Artinya Allah sudah melewati aturan, dia stop untuk menghukum manusia, tetapi dia melewati. Hanya perbedaannya yang dilewati oleh Tuhan kita Yesus Kristus adalah dia sendiri yang mengalami kematian untuk menggantikan hidup manusia supaya dia jangan terhukum. Luar biasa saudara-saudara, ini makna Paskah atau kebangkitan bagi hidup kita. Itu sebabnya orang Kristen, orang yang percaya mengatakan dia hidup karena anugerah dan kasih karunia Tuhan yang telah melewatkan kita, aturan kita terhukum menjadi bebas. Dan kita memiliki kebebasan itu. Itu sebabnya saudara-saudara yang kekasih, dalam ayat yang saya bacakan hari ini yang menjadi firman sukacita bagi kita semua. Ketika para ibu-ibu datang untuk membuat rempah-rempah atau meminyaki yaitu mayat Yesus pagi-pagi benar, yaitu pajar-pajar pada hari setelah hari Sabat, yaitu tepat seperti hari Minggu. Disitulah dia melihat suatu keajaiban yang terjadi, yang seperti yang kita lihat dalam ayat ini. Mereka melihat kubur atau pintu kubur itu sudah terbuka. Siapa yang membuka ini? Nah, ini saudara-saudara yang pertama kejadian terjadi kebangkitan Yesus begitu berat, yaitu pintu kubur ini yang dari batu, sekitar ada harus 7 orang yang harus menggeser, tetapi ibu-ibu ini datang, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome dikatakan tadi. Mereka membawa persiapan untuk meminyaki Tuhan Yesus. Tapi salah satu catatan luar biasa ya saya lihat, khususnya kepada para ibu. Memang kalau dikatakan hari kebangkitan adalah hari istimewa untuk ibu-ibu ya. Karena apa? Karena ibu-ibu lah yang benar-benar pertama yang memberikan hatinya kepada Yesus. Bukan berarti para bapak tidak ya. Ya tidak. Karena memang pada waktu kejadian penyaliban itu sebenarnya hanya para ibu yang selalu mengikuti Tuhan Yesus sampai kepada salib. Sampai diturunkan salib mayat Tuhan Yesus, tetap para ibu mengikuti. Itu sebabnya kalau dikatakan ada keistimewaan, karena apa? Ya mungkin para ibu ini kesetiaannya agak lebih tinggi daripada bapak-bapak. Mudah-mudahan sampai sekarang ini ibu-ibu kesetiaannya sama bapak-bapak terus langgeng ya. Amin. Iya. Nah, ini yang paling penting, ini keistimewaan para ibu. Saya yakin para ibu-ibu kita punya kesetiaan. Memang terbukti ya, para ibu kalau ada kejadian apa-apa di keluarga, ibu ini selalu setia seperti kesiannya kepada Yesus. Berbeda kadang-kadang, contohnya dalam keluarga, kalau seorang bapak atau suaminya sakit, kalau ibu ini langsung gelisah ya, selalu menjaga terus sampai kapanpun. Apa permintaan bapak selalu bagaimana? Selalu dilayani ya. Wah, coba kalau ibu yang sakit, paliliku marsai. Kan itu kan. Nah, itu bedanya ya.
Coba lewat 2-3 hari langsung mungkin morhing ama ben marsai marsai sudi. Kalau ibu-ibu begitu. Itulah sekilas ya yang terjadi kadang-kadang, tapi mungkin Bapak Ibu semuanya baik-baik. Puji Tuhan. Kalau kita punya kesetiaan kepada Tuhan Yesus, pasti apapun yang terjadi kita harus tetap setia untuk mengikutinya. Nah, saudara-saudari kekasih, dalam ayat ini kejadian itu mereka mampu. Mereka tidak berpikir apakah siapa yang menggeser batu ini. Kan itu pertama. Siapa yang menggeser batu ini? Tapi inilah kalau sudah berbuat dengan hati, dengan iman kepada seseorang, apalagi yang dia kenal pasti itu sudah memberikan berkat dan memberikan perhatian bagi hidup kita. Kadang-kadang kita memiliki satu keyakinan, mungkin pasti ada aja nanti jalan yang untuk memberikan jalan bagi kita untuk bertemu dan dapat meminyaki Yesus. Benar saudara-saudara. Sebelum dipikirkan oleh para ibu ini, Allah sudah bertindak di dalam malaikat. Dia menggeser, yaitu pintu batu ini ya. Mereka heran. Hanya saudara-saudara yang kekasih, apa yang dikatakan firman Tuhan ini, ada sedikit mereka tidak ingat. Ketika mereka ingin meminyaki mayat Yesus, mereka tidak ingat apa yang dikatakan Yesus ketika bersama-sama dengan mereka. Apa yang dikatakan Yesus itu? Bahwasanya dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu sebabnya diingatkan oleh firman Tuhan ini, yaitu oleh malaikat, ya 2 orang yang berkata kepada para ibu ini, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Buasa luluan muna nama ngulu diinganan ni namate. Itu dalam terjemahan dalam bahasa Batak. Nah, ini yang kadang-kadang sering yang terjadi dalam kehidupan hidup manusia. Oleh karena perasaannya mungkin, oleh karena kerinduannya, oleh karena sesuatu terlampau kesetiaan yang luar biasa. Tetapi kadang-kadang di dalam hal itu jadi dia tidak ingat apa yang dikatakan Tuhan. Nah, ini yang dikatakan diingatkan kepada para ibu ini, kepada orang yang datang pertama melihat Tuhan Yesus bangkit. Dengan arti di dalam firman Tuhan ini bahwasanya kehidupan kita, apapun yang terjadi, apapun perasaan kita, apapun yang kita jalani di dalam problem atau masalah hidup kita, mari kita tetap mencari jalan keluar di dalam, yaitu kehidupan yang ada di dalam satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Banyak orang salah jalan, banyak orang salah pilih, banyak orang salah berpikir di tengah-tengah kehidupannya. Seolah-olah apa yang dilakukannya itu benar, seolah-olah yang dilakukan itu bijaksana. Padahal kalau kita tidak ingat dan renungkan apa dikatakan oleh firman Tuhan, pasti kita akan menjadi salah, saudara-saudara. Itu sebabnya kembali malaikat Tuhan memulihkan kehidupan orang yang hendak melihat Yesus dengan satu perkataan, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati. Nah, berita Paskah hari ini juga mengatakan kepada kita, itu sebabnya sampai saat ini orang Kristen tidak lagi mencari dan mengingat terlampau banyak bergumul kalau dia menghadapi kehidupannya, seolah-olah dia bawa hatinya kepada hal-hal yang tidak berguna atau yang mematikan kehidupannya. Karena apa saudara-saudara? Karena kita sering terobsesi dengan apa yang di dunia ini. Kita tidak terobsesi oleh firman Tuhan yang menghidupkan hidup kita. Mari saudara-saudara, ketika kita punya kerinduan, ketika kita memiliki suatu masalah, ketika kita ingin memiliki suatu cita-cita dalam hidup kita, mari kita bawakan kehidupan kita kepada Tuhan kita Yesus. Karena dialah adalah sumber kehidupan, sumber pengharapan di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang dikatakan oleh malaikat Tuhan kepada para perempuan ini. Akhirnya bagaimana saudara-saudara? Untung perempuan ini percaya, diingatkan oleh Tuhan. Dan inilah yang dikatakan oleh kelanjutannya setelah akhirnya mereka pulang dengan sukacita, bukan dengan rasa tangis,
bukan dengan rasa penyesalan, dengan merasa bahwa mereka itu suatu pertanyaan-pertanyaan dalam dirinya, tetapi mereka percaya oleh karena diingatkan oleh firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, sejauh mana kita kalau diingatkan oleh firman Tuhan yang benar, kita menjadi bersuka cita. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, ketika kita memiliki masalah, ada yang mengingatkan, kamu ingat, kamu tidak boleh putus asa, ingat Tuhan. Kalau kamu mengalami kesulitan, kamu ingat firman Tuhan, jangan kamu melakukan jalan pintas. Jangan kamu melakukan sesuatu yang di luar yang apa dikatakan oleh Tuhan. Sebab apabila kita melakukannya lagi dan terus kita yang disebut melakukan apa yang menjadi kehendak kita, pasti kita akan binasa dan kita tidak memperoleh apa-apa. Untung dikatakan dalam firman Tuhan ini, mereka kembali dengan sukacita, percaya bahwasan apa dikatakan firman Tuhan itu adalah kebenaran, akan memberikan keselamatan bagi mereka. Dan yang kedua, saudara-saudara, kalau kita melihat di sini di ayat 10 dikatakan perempuan-perempuan itu ialah Maria dan Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Tetapi apa yang terjadi? Ayat 11 dikatakan, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Nah, apa yang terjadi di sini, saudara-saudara yang kekasih? Padahal dikatakan di sini diberitahukan kepada rasul-rasul pertama. Saudara-saudara, tidak satu jaminannya di dalam kehidupan kita, predikat apapun, profesi apapun dalam hidup kita, kalau kita hanya mengandalkan pikiran logika kita saja dalam mendengar dan merenungkan apa yang terjadi dalam hidup kita, terutama mendengarkan firman Tuhan, pasti kita akan tidak percaya. Mana mungkin mereka mengatakan orang jelas-jelas dia sudah mati. Tetapi dia tidak ingat Yesus mengatakan kepada para murid, yaitu para rasul, dikatakan di sini para murid, bahwasan aku akan mendahului kamu setelah dia mati di Galilea. Dan itu nanti kita lihat di dalam pasal-pasal berikutnya, Yesus bertemu dengan para murid, kepada Thomas, kepada orang banyak lagi yang mereka mengatakan yang mengatakan sepertinya itu hantu, itu merupakan siapa. Tapi yang paling kita renungkan di dalam ini, saudara-saudara, justru kepada para rasul dan para mereka yang dengan mendengar perkataan itu, dia menganggap itu adalah omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan itu. Memang saudara-saudara yang kekasih, kehidupan kita, kalau kita tidak percaya akan firman Tuhan, apapun yang dikatakan orang, pasti kita mengatakan itu omong kosong. Apa buktinya? Karena kita selalu berpikir kalau firman Tuhan itu hanya merupakan kata-kata saja. Firman Tuhan ini merupakan sesuatu sejarah saja yang hanya bisa terjadi satu kali saja. Padahal saudara-saudara yang kekasih, kita percaya firman Tuhan ini diperbuat Tuhan melalui rasul-rasul adalah untuk kekal selama-lamanya, berlaku untuk kehidupan kita. Kebangkitan Yesus, kemenangan Yesus bukan hanya terjadi pada 2000 tahun yang lalu. Kebangkitan Yesus, kemenangan Yesus adalah untuk segala waktu, segala zaman, segala situasi di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya sentral daripada iman kita adalah kepada Yesus yang mati dan bangkit yang memenangkan kita semua. Saudara-saudara yang kekasih, inilah yang dikatakan suatu kebenaran, bukan omong kosong. Dan kalau kita lihat dari peristiwa yang lain, ada juga setelah melihat itu, ada juga mendengar para imam pada waktu itu, dan mereka menyuap para soldadu, yaitu provokator, atau supaya mereka memberitahu, beritahukan kepada masyarakat bahwa Yesus itu bukan bangkit, tetapi dia dicuri orang.
Ini dikatakannya tuh. Dan itulah berita itu yang diekspos sampai saat ini beberapa agama. Padahal saudara-saudara, yang membuktikan adalah Yesus ketika setelah bangkit, dia bertemu kepada semua orang banyak. Bertemu kepada para murid. Bertemu kepada orang yang tidak percaya menjadi percaya. Itu pembuktiannya. Dan ini sekarang kebangkitan Yesus juga dibuktikan oleh Yesus kepada kita semua. Kalau kita percaya dan kita tidak mengatakan omong kosong, apapun permasalahan saudara-saudara, apapun problem, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita katakan, apapun yang kita akan jalani dalam hidup kita, bahwa Yesus akan memenangkan segala perkara yang saudara Bapak Ibu hadapi sampai saat ini. Amin. Inilah kekuatan daripada kebangkitan Yesus bagi hidup kita. Mari saudara-saudara, hari ini kita mengatakan benar Yesus telah bangkit. Semua kita mengatakan benar Yesus telah bangkit. Puji Tuhan. Kalau benar Yesus telah bangkit untuk iman hidup kita, apapun yang kita jalani dalam hidup kita, baik di tengah keluarga, baik secara pribadi, baik langkah kita ke depan, baik di tengah-tengah komunitas kita, persekutuan kita, di rumah, di masyarakat, dan di gereja pun. Karena Yesus telah bangkit, dia telah memenangkan. Hari ini dia akan memenangkan saudara-saudara, Bapak Ibu, bahwa dia akan memberikan berkat yang begitu besar. Bahkan dia memberikan mujizat bagi saudara-saudara. Karena kita percaya, dan hal ini bukan hal yang omong kosong. Dan itu akan memberikan jalan keluar dalam seluruh problemnya dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama dengan para yang menyaksikan, yang percaya di sini, untuk kembali kita bersukacita. Hari ini benar Yesus bangkit, dan kita harus mengatakan dalam iman kita, dia akan memenangkan seluruh perkara dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kebangkitan-Mu yang memenangkan hidup kami. Sehingga kami dibebaskan dari dosa kematian. Kami disediakan Tuhan kehidupan yang kekal. Dan kami ditolong dan diberikan kekuatan untuk memenangkan dengan mengandalkan yaitu kuasa kebangkitan Yesus dalam iman kepercayaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami bersukacita merayakan hari kebangkitan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, makna kuasa dari kebangkitan-Mu akan memenangkan ke dalam seluruh perjalanan hidup kami. Engkau mengetahui ya Tuhan, di dalam segala problema hidup kami, di dalam pergumulan kami, di dalam cita-cita, baik secara pribadi, baik di dalam keluarga, baik di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kami percaya karena Engkau sudah memenangkan ya Tuhan segalanya. Mengandalkan Engkau ya Tuhan, hari ini kami dapat memperoleh kelepasan, memperoleh berkat, sukacita, dan kami menerima apa yang akan Tuhan janjikan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini ya Tuhan, biarlah kami pulang dari tempat ini dengan sukacita, bahwa benar Engkau telah bangkit. Dalam arti benar Engkau akan memenangkan kami, dan Engkau akan bersama dengan kami untuk melalui langkah hidup kami ke depan dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk saat ini Engkau telah memberikan kepada kami firman-Mu, dan Engkau telah memberikan penyertaan bagi kami dalam hari-hari yang lalu. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah pada hari ini ya Tuhan, kami kembali dikuatkan di dalam melangkah perjalanan hidup kami ke depan, sehingga kami tidak merasa khawatir dan takut menghadapi apapun. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati seluruh pelayanan-pelayanan yang ada di gereja-Mu, dan Engkau memberikan kepada kami yaitu kerinduan ikut campur tangan di dalam pelayanan, baik itu dalam ND puji-pujian atau di dalam punguan kur.
Biar Engkau memberikan semangat kepada kami semua ya Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Kami percaya apa yang kami lakukan tidaklah sia-sia di mata Tuhan, tetapi akan mendatangkan yaitu kuasa kebaikan bagi kami semua. Tuhan Yesus berkati bagi kami semua yang sudah mempersembahkan persembahan kami, baik dalam hidup kami, baik dari apa yang kami beri di tengah-tengah persembahan kami ke gereja, ataupun ya Tuhan di dalam talenta-talenta yang kami sudah berikan. Biarlah Engkau semakin memberikan kepada kami yaitu sesuatu sukacita dan juga banyak hal ya Tuhan yang harus kami kembangkan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, bagi kami yang hadir sini, biarlah Engkau ya Tuhan yang menyentuh hati kami, pikiran kami. Kalaupun di antara kami ya Tuhan mungkin masih banyak pergumulan, persoalan, atau sesuatu keraguan-raguan, dalam nama Yesus Kristus, dengan mengandalkan kemenangan kebangkitan-Mu, biarlah Engkau ya Tuhan memenangkan kami. Percaya kami, Tuhan akan bersama dengan kami dan memberikan jawaban bagi hidup kami. Engkau menyembuhkan penyakit kami, Engkau mencukupkan segala kehidupan kami, Engkau akan mengarahkan anak-anak kami di dalam segala pekerjaan yang baik dan memiliki hasil yang baik dan berhasil. Biarlah Engkau memberikan kelimpahan-kelimpahan bagi kami, sehingga dari kelimpahan itu kami akan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Biarlah Engkau memimpin hidup kami ke depan, dan Engkau selalu ya Tuhan memberikan Roh Kudus bagi kami untuk mengatasi segala problem, dan Engkau akan kami jadikan ya Tuhan menjadi suatu pemimpin yang menghadang segala kecelakaan, menghadang segala sesuatu kesulitan dalam hidup kami. Sebab Engkau adalah Allah kami yang baik, Allah yang pengasih, Allah yang tahu yang menjadi keperluan, kebutuhan kami di dalam keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami puji Engkau, sebab Engkau telah bangkit memenangkan hidup kami dari kebinasaan, dari kematian yang kekal, dari dosa maut dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saudara-saudara yang kekasih, kita sambut firman Tuhan untuk saat ini atas kemenangannya bagi untuk kita semua. Kita bernyanyi sambil kita memberikan persembahan kita, khususnya untuk pelayanan kategorial perempuan. Pujinya ni kan
Yesus telah bangkit, haleluya. Kami bangkit, kami undang untuk bangkit berdiri. Lihat langit berkait kapannya, Yesus telah ada di kuburnya. Janganlah takut, percayalah, bersoraklah muliakan Tuhan, karena maut telah dikalahkan. Semua dosa ditebusnya, Yesus yang bangkit, haleluya. Baiklah saudara-saudara, kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Karuniamu, rohanimu semua, nyawa juga hidupku, karena milikmu semua, ku serahkan padamu, putus selamanya. Ya Allah Tuhan kami yang maha pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena Engkau dilahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat yang hidup, serta Tuhan kami menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan dan kami tidak akan takut lagi menghadapi dalam segala sengatnya karena kemenangan Tuhan kami. Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon kasihani dan kuatkan iman kami agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami agar kami bersama-sama di kebangkitannya kepada kehidupan baru. Berkati jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami, mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus.
Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yang yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Baik, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kekasih, kita bersyukur kita hari ini dapat bersekutu dalam Tuhan. Kita sudah menerima firman Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Pada saat ini para pelayan dari organis, song leader, dan para hamba-hamba Tuhan yaitu majelis penatua dan kami sendiri sebagai Udan Huria mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Shalom. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya. Dia sangat istimewa bagiku. Tuhan terkasih bagiku, juru selamat yang menghapus dosaku, yang menghibur hatiku di kala dukaku, yang menolong aku saat tersesat. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya. Dia sangat istimewa bagiku. Tuhan Yesus yang bebaskan aku dari penyesalan. Aku mau meninggalkan hidupku yang lama dan mempersembahkan hidup padanya. Kelak di kemudian ku lihat wajahnya, juga aku lihat kemuliaannya. Tuhan Yesus sahabatku,